Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ketemu lagi sama Emil Epes di Cihuluk Channel. Nah, sekarang Emil lagi ada di tempatnya salah satu industri kreatif di Cycle Brave. Kita bentar lagi bakal ngobrol-ngobrol berbagi kisah apa sih Cycle Brave dengan owner sama foundernya. Oke, nah sekarang sudah ada nih salah satu founder dari Cycle Brave. Halo. Halo. Mang Cici. Halo Pak Emil. Halo. Apa kabar Pak Emil? Sehat? Alhamdulillah Mang Cici. Alhamdulillah Pak Emil. Mang Cici ngobrol-ngobrol sebentar ya? Mangga. Ya, kita ngobrol santai aja. Siap. Saya pengen tahu nih tentang Cycle Brave. Kalau Cycle Brave dari tahun berapa sih Mang Cici? Sebenarnya kalau mulai aktif tuh dari tahun 1999. Bukan tahun 45 ya? Bukan, kalau oke. itu zaman perjuangan. Tapi kan ini juga punya perjuangan. Perjuangan hidup. Nah, kalau Cycle Brave itu sebenarnya di produk apa? Produknya apa aja nih? Sebenarnya kita lebih fokusnya untuk menjual art sih, semacam kayak gini kan, ini namanya leather carving. Ini ukir kulit. Ya kita lebih banyaknya di pekerjaan di kulit sih. Oh gitu. Bermain di kulit, aksesoris kulit macam dompet, macam jok, side bag, ya yang serba berbau kulit lah, vest. Oke, kalau berbau kulit, Mhm. kenapa Cycle Brave? Bukannya dudung letter? Dong metal gitu nya. Sebenarnya Cycle Brave tuh, ada arti dari kata Cycle Brave tuh sebenarnya cycle tuh berputar, brave itu berani berputar tuh dalam artian di saat itu kita harus selalu berani melawan arus, selalu berani berputar dalam artian kita bisnis harus selalu apa ya, kalau kata Sunda mah tong bauan lah, harus selalu dijalani, harus selalu ditekuni. Berarti bikin Cycle Brave sudah ada filosofinya ya? Ya sebenarnya ada filosofinya sih, harus itu mah. Oke. Sebenarnya ada satu lagi nih, ada kawan kita nih, partner, mana Mang Ingin. Woi, Telat ya? Aduh. Kemana aja nih? Assalamualaikum. Ini nih, Salam, maaf bro. salah satu dari owner Cycle Brave, dimana Mang Gingin ini salah satu founder juga, founder di salah satu klub motor besar, Outsider. Nah, kalau di Cycle Brave sebenarnya foundernya ada. Iya, jadi founder dan founder. Jadi founder. Ketika di Cycle Brave saya Di Cycle Brave jadi owner dia. Nah. Tapi begitu di Outsider, Saya disiksa selama oke, Mang Gingin ngobrolin tentang Cycle Brave. Berarti kalau Mang Gingin di tahun berapa nih? 2000 sebetulnya 2012 itu sudah ada tertarik ya. Ini merger atau diakuisisi atau di Oh, atau kita sih gimana nih? juga sama ya. Memang dari awal juga dulu saya suka bikin, Mang dia bikinin sabuk misalkan, saya menjual ke orang. Oh. Mang dia bikinin tas, saya jual buat orang. Ya. Nah, memang saya tertarik di bidang perkulitan ya. Iya. Kulit sapi jelas. Oh sih. Lalu, Oke. lalu Kulit yang licin-licin. 2012 saya tempat apa ya, pekerjaan saya berhenti, saya sudah tidak kerja, saya tertarik membesarkan lagi Cycle Brave. Lalu di awal ya memang kita Bentar dulu. pada Mang Gingin ini sebenarnya aktivis hukum dulu ya. dulu Tapi sekarang lari ke supir Honda. sekarang lari ke aparel ya.
aparel untuk khusus untuk bikers Ya. gitu. Apa? Ya kita berteman juga udah lama ya Lama, mungkin ya. lama. Udah Kayaknya sampai dapat Jadi saya ada yang aneh kalau misalkan Kang Emil masih ingat nggak nomor telepon? wah, Zaman saya cuma ada satu nomor, saking sering telepon sampai sekarang masih ingat. 0227310 110 teleponnya dia. Oh, soulmate ikatan batin. itu nasi kebobogohan. memang dari dulu zaman nggak ada HP ya, kita masih sistem pesennya pakai telepon. Jadi mesen dulu tuh memang rajin. Kadang-kadang surat-suratan. Berarti kalau bicara tahun 99 ya, Kadang-kadang dari zaman telepati. pager ya, zaman pager. Pager. Tidit, begitu bunyinya. Titit. Atau Pit. Terus dari dulu memang Cycle Brave kayak gini nggak, aparel juga nge-game. dulu awal saya bergerak sih di aparel juga, cuman ya dengan berjalannya berjalannya waktu, namanya juga waktu saat muda dulu, ambisi masih gede juga, ada saat-saat stuck juga, ada kita lagi shutdown juga, sempat break juga. Sebenarnya kemarin-kemarin itu udah sempat break juga. Ya akhirnya saya ketemu Mang Gin ini, akhirnya kita ngobrol banyak. Ya udahlah, kita kerjasama lagi, kita jalin lagi kerjasama, kita bangkitin lagi istilahnya kan. Karena sekarang juga istilahnya kalau leader carving di Indonesia itu juga masih sedikit kekurangan SDM sebenarnya. Nah, oke. Sedikitnya sekarang saya pengen membahas tentang carving nih. Karena orang masih jarang mendengar carving. Nah, bisa dijelasin siapa nih? Menggina atau bidangnya. Boleh. Kalau carving itu sebenarnya arti carving itu kan sama dengan ukir. Nah, sekarang kalau ukir, kalau asli Indonesia itu ukir itu dicukil, dibuang. Nah, kalau ini leader carving ini dipans, dipukul, jadi dipadetin gitu. Nah, ini seni ukir ini hanya terbatas di kulitnya, harus yang bisa diukir itu kulit nabati. Oh, kalau di Indonesia berarti masih jarang gitu. Saat ini kalau yang saya tahu masih agak jarang sih. Makanya sebenarnya kalau saya itu punya ambisi itu, Cycle Brave itu ingin punya program untuk mengenalkan leader carving itu ke masyarakat. Ya, makanya kita pengen itu, kita lagi bikin semacam program itu, nanti kita akan ada bikin pelatihan. Ya kita mengenalkan lah, istilahnya bukan pelatihan lah, saya juga masih belajar juga untuk mengenalkan, ayo kita sama-sama belajar carving. Karena kan kalau selama ini di event tuh cuman saya yang demo, tapi orang nggak ikut merasakan, gitu. Cuma melihat kan percuma juga gitu kan. Makanya saya ingin semua orang merasakan gitu. Nanti kita bikin kalau mungkin bahasa kerennya sih education class lah gitu kan di setiap event-event itu lah. Tapi ya untuk minimal mengenalkan, dan juga orang tuh biar tahu, oh rasanya bikin carving itu seperti ini, kesulitannya seperti apa, dan juga tingkat kerumitan, tingkat waktu, tingkat kesabaran. Nah itu yang mudah-mudahan sih dari sekian mungkin nanti juga kan ada mungkin tumbuh SDM penggiat leader carving inilah. Jadi kalau saya tambahin ya, banyak jago gambar yang biasa melukis, kenapa nggak mencoba melukis di carving? Media ini sebetulnya ini bakalan menjadi bisnis yang lumayan Menjanjikan. ini. Sebenarnya gini, mungkin kalau bicara ini kan ini sama dengan industri kreatif nih. Ya. Dari program pemerintah nih ada nih sekarang nih. Kenapa nggak coba? Nah itu dia yang sempat kita di dinas koperasi ya beberapa kali. Cuma memang kelanjutannya entah berantah. Belum mungkin berjodoh. Tapi kita memang sekarang sedang bikin program nggak semudah itu ya. Berarti kalau carving di dunia juga ini ya? Mungkin di Jepang itu malah yang lebih banyak terkenal di dunia luar sih, masih dunia luar. Karena kan orang di dunia luar itu mereka sudah menghargai seni ya. Lebih menghargai seni, lebih menghargai. Kalau di kita kan kadang-kadang mau tahunya instan aja kan, banyaknya karena kulit emboss atau di laser gitu kan. Oh iya, berarti banyak. Kalau ini kita benar-benar handmade. Berarti gitu kalau begitu sekarang masih belum untuk dijual massal, masih susah juga ya? Masih agak sulit. Sulit enggak juga sih sebetulnya kalau dibilang sulit, kalau kita kebetulan bidangnya
hobinya di dunia motor. Kebanyakan penggemar ini orang-orang motor ya. Jadi hobi, main, menghasilkan. Iya. Nah, Ya ini kalau tapi kesulitannya sih biasanya masalahnya ya mereka itu selalu menilai sesuatu dari nominal kan. iya benar. Kadang-kadang ibaratkan misalnya yang polosan atau yang apa yang dicap embosnya cuma harga sekian, kalau kita karena kita handmade mungkin harganya agak beda. Ya orang kadang-kadang masih di kita tuh masih belum inilah si bargainingnya di masalah itu. Kadang masih banyak yang lebih simpel, lebih bagus pikiran mereka ya, mungkin dirasa sebetulnya kalau kita beberapa kali ya bikin mungkin kemarin presidennya Outlaw ya yang dilukis sama Mang JJ itu dilukis di kulit dan mereka seneng banget. Sekali lagi pernah bikin dompet untuk orang Inggris ya yang hanya digambarin ubur-ubur, kita baru awal-awal, malah saya juga menjahitnya baru bisa, tapi dia begitu bangganya dengan dompet. Karena apa? Handmade. Dia menghargai banget itu. Sampai dia nggak mau pakai, malah nggak dipakai dompet, malah dipajang aja sama dia. Sebenarnya industri ini bisa jadi ini juga ya. Insya Allah. Insya Allah, kalau Apalagi apapun lah, apapun. kalau ada dukungan dari pemerintah gitu ya, mungkin mudah-mudahan. Amin. Cuma nggak. Cuma Makanya, memang ayo, Pak. kalau dari segi harga karena ini handmade. Tapi ini mungkin lumayan. juga karena channelnya YouTube Mang Emil, Yes. kita terangkat ya. Iya. Semoga saja. Om-om yang ada di pemerintah, Ayo dong. tolonglah. Ayo Tapi kita di sini kondisikan. sudah Kita giatkan dunia Sudah kami. pernah ada Bapak Presiden nih di ada fotonya. Alhamdulillah Bapak Presiden juga waktu apa ya event apa itu waktu kemarin tuh Jabar Kondusif itu alhamdulillah Bapak Presiden mengapresiasi lukisan yang kita buat. Itu dari kulit ya, dari kulit, bukan lukisan Itu biasa. hasil karya Mang JJ. Sama Mang Gigi Wes, juga. Oh ya, Mang JJ saya bagian ngeliatin. Berarti Mang JJ ini dari tahun berapa bergabung? 2013-an, 2014 kan. 2014 Karena Ya. kena soulmate ya Somet. dari zaman dulu. Dan Karena apa- saya berteman dengan berdua ini udah dari tahun 90-an ya. Karena kita, Tahun kita 90-an. juga udah bertualang juga ya, Mang Gigi dengan dunianya, saya juga dengan dunianya bertualang ya di usaha, di pekerjaan apa-apa. Akhirnya kita ya udahlah di hari tuanya kerja. Sebetulnya Mengisi hari. ini pekerjaan yang saya cita-citakan dari dulu. Jadi pengen kerja bisa di rumah, nggak banyak keluar, tapi menghasilkan. Nah. Anak-anak terpantau. Ya ini kerjaan kadang ngamping di rumah. Kita keluar ngapain sih, paling beli bahan baku, Iya. ngejahit di rumah. Berarti Jadi kalau lebih banyak dengan keluarga juga, paling work from home tuh Mang JJ udah dari dulu ya. Dari dulu. Dari dulu. Alhamdulillah istri jatuh. Kita ulin saat kita. Makin demo anyam. Jangan gua aja yang disiksa terus. Tapi insya Allah ya kalau Mang JJ mungkin sama Mang JJ usahanya dari di Circle Break semakin maju ya. Insya Allah. Apalagi ini ada ini nih. Wah, ini pasukan, Nih. pasukan. Ini bukan sembarangan ini. Ah, itu Di setiap juga. event apapun ini ada. Ini Ini jagernya, curiga ini. jagernya nih. Ada nama-namanya nggak, Mang JJ? Nggak ada lah, ini jagernya aja. Oh iya. Tapi intinya gini Kak Emil, Ya. namanya kalau saya sih belajar dari pengalaman hidup yang sudah saya jalani. Intinya kalau apapun sebenarnya usaha itu harus kita konsisten. Kita Serius, itu ya? harus jadi kura-kura yang baik lah. Dalam artian kura-kura yang baik itu saya dulu pernah jadi kelinci. Dalam artian Ya. lomba dengan kura-kura gitu kan, ada ceritanya tuh yang film Ya, kartun itu. ya. Lomba kelinci dan kura-kura, si kelinci itu karena Di film sombong. nggak ada itu mas. Karena sombong, si kelinci itu kesana kemari, wah dengan ini. Sementara si kura-kura menatap terus, akhirnya dengan seiring waktu finish si kura-kura itu. Saya dulu mengalami dulu kayak kelinci itu ya kesana kemari. Saya dulu pernah jadi airbrush, ilustrator, jadi artis tato, jadi event organizer dan sebagainya. Ternyata di akhir-akhir tahun itu saya kalah sama kura-kura yang merintis orang itu konsisten. Oh, Nah, itu oke. pelajaran Tujuannya tepat. hidup yang Ya. apa ya, yang sangat berharga sih kalau buat saya kan. Berharga itu ya istilahnya kalau kita mau usaha apapun, mau berupa apapun usahanya, mau sekecil mau sebesar apapun, utamanya konsisten. Makanya jadilah kura-kura yang baik ya Bebnya. Betul. Kalau buru-buru tapi terus jadi
pura-pura tuh modelnya. Intinya tapi pura-pura kan finish kan, konsisten. Ya, finishnya ya sampai 5 Karena kan gol. kita usaha gol. itu klien itu dari 2 bertambah jadi 4 pelanggan itu kan, dari 4 jadi 8, jadi terus berkembang biak kan, kayak sistem segitiga gitu kan, sistem apa piramidnya. Piramid ya. Iya, kayak kan seiring tahun kan, Kayak masuk bukan? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu akan menikmati hasilnya. Iya betul. Intinya harus sabar, Konsisten itu ya, balik lagi konsisten, sabar, ulang, Karena tekun. kalau kesuksesan dari segi materi selalu ada startnya, tapi Iya. tidak pernah ada finishnya. Artinya itu, jadi memang harus konsisten. Konsisten. Saya nggak nyangka banyak filosofi dari mereka. Selama bergaul nggak pernah. Kolot. Gis kolot. Mungkin kalau Cycle Brave kan kalau saya lihat di Cycle Brave tuh khusus ke bikers ya banyaknya ya. Sebenarnya enggak kita Tapi kita enggak, sebenarnya sebenarnya global, bisa. kita global sih. Cuma mungkin karena yang berjalan saat ini karena relasi kita mungkin kita banyak dari dulu bermain di dunia motor ya. Jadi akhirnya ya banyaknya ke motor gitu, ke anak-anak motor. Tapi kan emang sebenarnya lebih anak motor tuh lebih banyak memerlukan Iya betul. aksesoris Karena- kulit gitu karena- kan. Kalau sebetulnya mobil custom banyak, motor custom, tapi dunia ini lebih banyak dipergunakan oleh orang-orang motor yang suka custom. Kayak sebetulnya nggak kulit saja, kita helm juga di pinstrip ya, helm ada di pinstrip juga, rompi juga kita bikin, hoodie semua macam-macam. Itu intinya kan tidak untuk hanya bikers, ya siapa aja bisa. Kadang juga sekarang kaum milenial banyak ya yang pakai milenial. panel kita nih, nggak anak-anak bikers yang makainya. Salah satunya produk dari Cycle Brave. Keren. Cuma ada satu kami ruginya kalau bisnis kulit. Kulit itu awet. Ya. Jadi orang kalau udah beli dompet bisa 10 tahun baru ganti. Berarti harus ini ya, harus bikin inovasi kali ya. Iya. Ya. Saya dompet saya ini kemarin ini baru 7 tahun ya baru ganti. Ini 7 tahun pun bukan karena rusak, karena bosan ganti-ganti. Karena sifatnya kalau kulit itu awet kan. Gitu ya. Ini handmade juga. Ini handmade juga, Bro. Berarti semua produk dari Cycle Brave hampir semuanya handmade. Dari jok, Handmade. semua handmade. Handmade yang carving ya. Kalau carving kita memang dikerjakan secara handmade, tapi yang biasa-biasa kita dijahit aja. Kalau di ada saingan nggak di ininya? Di dunia ini Di dunia kalau untuk kulit sih masih banyak ya kulit masih sebenarnya. banyak. Kulit masih Untuk banyak. carving itu makanya carving itu sebenarnya belum terlalu banyak. Makanya saya itu yaitu tadi Cycle Brave itu kita itu punya program yang ingin lebih apa ya, membudayakan. Saya sih inginnya kalau cita-cita saya sih obsesi saya pengennya makin banyak penggiat leader carving ini lebih bagus gitu kan. Karena akan menjadi menciptakan apa ya, tren lah ya kan. Akan menciptakan tren, akan menciptakan sebuah apa ya, virus tren gitu kan. Karena semakin banyak seperti kayak anak-anak yang suka bikin graffiti ya di jalan-jalan, kalau dia sebetulnya punya daya imajinasi gambar yang bagus, kalau dia luangkan ya di dunia carving, itu menghasilkan juga dia tanpa harus dikejar-kejar kan tentunya. Itu kan manfaat dan positif. Oke. Bang J, sebenarnya saya pengen ngobrol banyak nih, cuman karena ayo tuh ngobrol nanti kita sambung lagi ngobrolnya. Mudah-mudahan atau ada ini pesan buat mereka nih. Dari swipe-nya Cihuy. Intinya mah kayak tadi lah, jadilah kura-kura yang baik. Karena usaha itu membutuhkan ketekunan, konsistensi, dan keuletan. Insya Allah kalau rezeki sih ya, insya Allah kalau rezeki sih. Yang penting kita konsisten, jadilah kura-kura yang baik. Oke, Bang J. Kalau saya juga ada masukan nih. Ada apa nih? Anak muda sekarang nih. Apa? Lebih kreatif, berkarya. Jadi jangan berpaku untuk bekerja di mana-mana, tapi ciptakan lapangan pekerjaan kreatif. Itu akan lebih menjamin untuk masa depan kalian. Luar biasa. Oke. Jagoannya besar kalau kemarin. Biasanya
Kalau sehari-hari kayak gini. Iya, benar. Oke, Mang Gigi, makasih waktunya. Sama-sama, Dan buat sukses selalu. Buat sohibnya Cihui di sini, kamu bisa kalau pengen pesan atau bikin produk dari Cycle Brave bisa kemana? Dan IG-nya dong, IG-nya Cycle Brave. IG-nya Cycle Brave. Cycle Brave. Nah, IG-nya Cycle Oh Brave. iya, kalau ada ini mau- juga yang ingin banyak tahu tentang carving atau mengenal carving, bisa datang di sini, kita sharing lah, kita sharing. Belajar. Yang Kasih belum belajar ilmu lah. dasar ya. Bukan belajar lah, sharing aja, kita sharing bareng-bareng lah. Kalau ada yang minat, mangga datang ke tempat kita, insya Allah. Antapani, Cicalengka Raya bareng-bareng. A3. Tuh, Antapani Cicalengka Raya A3. A3. Jadi kalau mau pesen mau apa bisa langsung ke Atau sini. mau Atau mau ngobrol, mau sharing, mau Sharing, mau pengen ngopi. tahu gimana buat Mau yang curhat, bisa curhat kehidupan, mau ngopi juga boleh. buat Mau milenial. ngopi sendiri. bisa curhat tentang kehidupan. Wah, jangan. Panjang kita urusannya. Kalau curhat mah panjang. Panjang kita mah bisa 2 hari 2 malam begadang. Oke, makasih Chef Cihoy. Nanti mungkin di selanjutnya banyak cerita-cerita yang seru, cerita-cerita yang hebat di sini. Pokoknya sampai jumpa lagi. Salam Cihoy.